Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi kembali di Good News Media pada edisi hari ini Jumat 4 April 2025. Mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku, sudah hampir setengah 9 malam baru bisa live. Kiranya ini bisa memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sudah baca renungannya, yaitu hari ini kita belajar tentang Tuhan sanggup menggenapi apa yang sudah Dia janjikan. Nah, di dalam Roma 4 ayat 20 saya baca sampai ayat 22 Bapak Ibu Saudaraku. Di situ di firman Tuhan berkata, "Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran." Wow, karena Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Gitu ya Bapak Saudaraku. Kalau kita baca mulai dari ayat 18 lah ya. Ayat 18. "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan." Wow, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu Bapak Saudaraku, baginya diperhitungkan sebagai kebenaran. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang namanya sejak kita lahir baru, sejak kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya setiap kita sudah menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita juga pasti menerima rema-rema firman Tuhan. Karena setiap kita baca firman, maka di situ ada janji, ada teguran, ada motivasi, ada petunjuk, ada juga banyak nasihat yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan Bapak Saudaraku. Ada juga teguran, ada janji. Nah, ada rema janji, itulah yang kita tahu itu yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita atau bersama kita Bapak Saudaraku. Belum lagi nanti ada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat dalam hidup kita. Apakah itu sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Saya menerima banyak janji Tuhan dalam hidup saya. Saya juga sudah melihat ratusan nubuatan yang sudah digenapi dalam hidup saya. Ada yang sedang digenapi dan juga ada yang belum digenapi Bapak Saudaraku. Tapi saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara, semua yang saya dapat tahun 1999 saya tuliskan, hari ini tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi Bapak Saudaraku hari ini. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua 21 ayat 45, segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Walaupun kadang-kadang Bapak Saudara ada beberapa janji Tuhan yang menurut saya itu terlalu besar. Terlalu besar Bapak Saudaraku. Tapi saya mulai belajar Tuhan, saya akan breakdown itu lebih kecil. Salah satu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan taruh dalam hati saya, itu adalah membangkitkan 1 juta murid. Dan kemudian ketika ini 2 tahun lalu saya berdoa, Tuhan caranya itu bagaimana? Baru tahun lalu saya mengerti caranya. Yaitu dengan membuat asrama Bapak Saudaraku. Membuat asrama dan kerjasama dengan SMK-SMK, dengan SMA dan bekerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri. Baru Bapak Ibu Saudaraku 2 bulan lalu, bulan lalu lah Bapak Saudaraku, bulan Maret 2025 lalu, baru Tuhan mulai pertemukan satu persatu. Saya bertemu dengan satu universitas di mana kita dapat kuota kuliah gratis 500 mahasiswa. Wah, puji Tuhan. 2 bulan lalu ketika saya ke Singapura, kemudian ini Universitas Trent Global College di Singapura, mereka juga sudah berkolaborasi juga dengan SMU di bidang IT. Buat Bapak Ibu Saudara yang
Paham, bisa di search juga di internet. Dan kemudian mereka juga sudah kerjasama dengan Ravensbourne University, Heriot Ward University di London, dan kemudian 2 tahun lalu mereka mengirim 200 mahasiswa ke sana. Jadi ambil 1 tahun di Singapura bisa lanjut ke Ravensbourne atau Heriot Ward University atau ke Australia, Kanada atau Amerika, Bapak Saudaraku. Ada begitu banyak hal yang lain. Dulu saya tidak mengerti, Bapak Saudaraku. Dulu saya tidak mengerti. Saya berkata, Tuhan ini bagaimana? Akhirnya sekarang saya lagi berdoa, kalau ada kampus yang dijual, ada sekolah yang dijual, maka saya berkata, Tuhan pertemukan. Tapi memang yang saya cari di Malang, Bapak Saudaraku. Di Malang. Dan kemudian kalaupun gak ada sekolah atau kampus yang dijual, ya kita lagi mencari mungkin ada hotel yang tidak terlalu mahal atau gedung yang tidak terlalu mahal, Bapak Saudaraku. Kita bisa jual atau kita bisa kerjasama. Dan saya percaya proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Saya juga belum tahu. Tapi proyek Tuhan pasti didanai oleh Tuhan. Kemudian sama ketika dulu Bapak Ibu Saudaraku dapat visi tanggal 22 Oktober 2023 untuk bangun gedung gereja. Dan ketika minta setelah tanahnya disurvei, arsiteknya gambar, dia hitung 1,5 M, Bapak Saudaraku. Dan waktu itu kita sama sekali nggak ada duit. Namun kita tahu proyek Tuhan di dalam Tuhan. Kita langsung gali pondasi, letakkan batu pertama setelah 15 hari dari kita dapat visi itu, Bapak Saudaraku. Dan dalam 52 hari kemudian kita bisa gunakan gedungnya, Bapak Saudaraku. Proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Apa janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara masih berpegang kepada janji itu? Apakah Bapak Ibu Saudara masih percaya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari pegang janji itu. Mari percaya. Jangan lihat fakta, realita, dan kenyataan. Kalau lihat realitanya mungkin rekening Bapak Ibu Saudara saldonya di bawah rata-rata. It's okay. Kalau umpamanya, oh saya ini dari kampung, saya dari desa, pengetahuanku terbatas. It's okay. Kenapa Tuhan berikan kepada kita visi yang besar? Tujuannya supaya kita upgrade, Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti dulu saya dapat visi bahwa saya sering dapat mimpi KKR di lapangan, pergi ke bangsa-bangsa. Dan kemudian saya mulai baca Alkitab bahasa Inggris setiap hari, Bapak Saudaraku. Dan kemudian kemarin setelah kemudian 6 bulan, akhirnya jadi penerjemah, Bapak Saudaraku. Dan kemudian Tuhan bawa dalam 5 tahun kemudian, Tuhan bawa ke bangsa-bangsa, Bapak Saudaraku. Bahkan tahun ini 2, 3, bahkan 5 negara dalam 1 bulan. Seperti itu. Nah, karena apa? Kita tidak berjalan dalam fakta, realita, dan kenyataan. Dan kemudian kemarin setelah kembali dari Cina, akhirnya saya tahu saya harus belajar bahasa Mandarin. Walaupun sekarang bisa pakai Google Translate, tapi nggak afdol lah. Tetap nggak afdol. Nah, jadi kemudian saya mulai tekad mulai bulan ini, Bapak Saudaraku. Wo xue xi chong ren. Jadi wo xue xi chong wen gitu ya. Jadi mesti belajar bahasa Mandarin, Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena ya memang harus seperti itu. Dan kemudian mulai beberapa juga dari sana mereka juga invite. Dan kemudian ya seperti bahkan hari ini juga banyak komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di sana, Bapak Saudaraku. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, visi apa yang Tuhan berikan? Makanya ini sekarang dari selama ini beberapa kampus yang kita datang, kita ajak kerjasama. Belum ada satu kampus pun di Indonesia yang menolak kerjasama dengan kita. Dengan Trend Global College Singapura, Bapak Saudaraku. Nah, ini akan kita buka. Dan kemudian kemarin juga ketika di Cina, mereka juga berkata, mau nggak kolaborasi? Oh wow. Dan yang ajaibnya kemarin Bapak Saudaraku, kita juga ketemu dengan salah satu profesor, doktor. Dan dia juga adalah utusan dari salah satu negara, dikirim oleh presidennya. Presidennya yang mengirim dia. Dan kemarin ketemu, kita ngobrol. Dan juga dia bilang, boleh dong kerjasama. Dan dari Afrika, di satu provinsi aja Bapak Saudaraku. Satu provinsi aja di Cina itu Fujian, itu pemerintah, ya menurut saya pemerintah Cina ini cerdas, Bapak Saudaraku. Dan memang pemimpin Cina sekarang ini juga dihormati oleh
warga negaranya. Di satu provinsi Fujian aja ada 30.000 pelajar dari Afrika, Bapak Saudaraku. Bisa bayangkan, wow, pelajar Indonesia juga sangat banyak. Saya kemarin belum dapat angka pastinya, tapi saya bersyukur bisa ketemu beberapa puluh orang di antara mereka. Dan jumlahnya yang angkat tangan sebelumnya ada lebih 1.000, Bapak Saudaraku. Dan itu memang adalah perjanjian pemerintah kita, namanya G2G, Government to Government. Nah, sama seperti yang mitra kita di Malang, semua boleh kuliah gratis 100%, Bapak Saudaraku. Itu juga ada yang dari kampus, ada juga dari Pemda, ada yang dari pemerintah daerah, ada yang gubernur, ada yang bupati gitu. Kemudian puji Tuhannya lagi, kalau buat Bapak Ibu Saudara yang lulus 2025, 2024, 2023, syukur-syukur bisa dapat KIP. Dan ini kan sekarang kita ada juga universitas hukum, bisnis, pertanian, ekonomi, manajemen, begitu ya. Nah, jadi itu puji Tuhan tadi siang juga sudah bicara, yang Rhema Bible College dari Amerika pun siap kolaborasi dengan kita. Dan kemudian dari beberapa negara yang lain, ya setidaknya dari 15 negara sudah kita lobby. Puji Tuhan 10 negara sudah oke. Baru saya mulai mengerti, Bapak Saudaraku, bagaimana memungkinkan dalam 10 sampai 12 tahun ke depan bisa memuridkan 1 juta jiwa. Dulu saya tidak mengerti. Walaupun sekarang saya berkata 1.000 dululah Tuhan, 1.000 dululah. Nah, sekarang dari satu universitas saja kita udah dapat 500, Bapak Saudaraku. Nah, jadi saya tidak perlu memulai dari nol, kita partnership. Nah, ini puji Tuhan barusan juga baru dapat WA buat yang mau belajar mekanik 1 bulan, belajar montir, semua bengkel motor segala macam gratis 100%, Bapak Saudaraku. Ini juga baru dapat. Yang mau juga nanti akan kita buat. Sekarang saya mulai mengerti. Dulu saya tidak mengerti. Tapi saya percaya. Tapi ada salah satu kegerakan kita dalam 5 tahun ini, Bapak Saudaraku, untuk memberikan 5 juta. Puji Tuhan sekarang sudah hampir tercapai. Sekarang sudah sekitar 4,8 juta. Jadi ada sisa sekitar 9 bulan lagi ini untuk yang 200 ribunya lagi. Sekarang sudah ada di 46 negara, Bapak Saudaraku. Itu memang pekerjaan kolektif. Nah, visi apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Saudara? Tidak ada visi yang terlalu besar. Tidak ada visi yang terlalu besar. Yang ada adalah Tuhan kita. Tuhan yang besar. Mari Bapak Saudaraku. Sekalipun mungkin keadaan tidak memungkinkan. Sekalipun mungkin kondisi tidak mendukung. Apakah Bapak Saudara masih percaya? Bapak rohani kita, Bapak iman kita sudah memberikan teladan. Bapak Abraham dulu belum punya Alkitab loh. Saya juga gak tahu Bapak Abraham dia pernah baca kisahnya Henok gak? Pernah baca kisahnya hamba-hamba Tuhan yang lain tidak? Gitu ya. Karena Abraham kan belum banyak ya. Setelah dia gitu. Sebelum dia belum banyak hamba Tuhan sebelum dia gitu. Nah, tapi kemudian dia bisa beriman. Dan dia belajar. Fakta, realita, kenyataan hidupnya tidak mendukung dengan janji yang Tuhan berikan buat dia. Namun dia berpegang. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu? Apakah engkau belum dapat jodoh, tapi Tuhan bilang engkau menikah? Percaya saja Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tanya Tuhan. Mungkin apa yang Tuhan janjikan untuk mendanai pekerjaan Tuhan, mendanai misi, tapi kenyataannya saat ini nggak bisa makan 3 kali sehari umpamanya. Mau nggak ikut ambil bagian seberapa yang ada dulu? Anything seperti itu Bapak Saudaraku. Mulai dari apa yang ada di tangan kita. Percaya apapun yang Tuhan sudah janjikan, Dia sanggup melakukannya bagi kita. Itu yang saya lihat Bapak Saudaraku. Itu yang saya lihat. Dan oleh karena itu, mari tetap percaya Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Amin Bapak Saudaraku.
Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang sudah Engkau janjikan. Sebagaimana Engkau sanggup melakukannya bagi Bapa iman kami Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang Engkau janjikan. Demikian juga buat setiap kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan semua janji-Mu, menggenapi firman-Mu atas setiap kami. Mari tolongi Bapa, semua yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang beban berat diberi kelegaan. Semua yang membutuhkan terobosan dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam bidang apapun terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sukacita surga turun, mengalir memenuhi hidup kami. Mari Roh Kudus pimpin kami. Jadi pada kami seperti yang Kau mau. Turunkan anugerah dan jaminan-Mu dalam hidup kami. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku. Selamat beristirahat. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Silakan share kalau diberkati. God bless. Bye.